Adapun sumber catatan mengenai ini adalah salah satunya berasal dari Merle Calvin Redcliffe, PhD, seorang sejarawan asal Australia yang memiliki otoritas dalam sejarah Jawa dan Indonesia, terutama pada periode 1600-an hingga 1900-an. Redcliffe banyak mengutip dari laporan Richelieu van Gons, seorang gubernur jenderal VOC tahun 1619 hingga 1682. Berdasarkan catatannya sebagai gubernur jenderal, dari mana Richelieu van Gons tahu kalau sang raja berniat membunuh Wiraguna? 3. Pembantaian 5.000 ulama tahun 1647. Begitu juga dengan pembantaian 5.000 hingga 6.000 ulama. Kejadian tersebut perlu dikaji ulang, sebab juga berasal dari Richelieu van Gons. Kalaupun memang benar terjadi, maka sikap kita adalah berlaku adil dengan tidak berlebihan. Perlu dicek kembali peristiwanya. Walau apapun alasannya, membantai 5.000 orang, apalagi ulama, sangat tidak berperi kemanusiaan. Menurut laporan Richelieu van Gons, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1678 hingga 1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai oleh Amangkurat I. Tirto.id menulis dalam postingannya yang berjudul, "Saat 6.000 ulama dan keluarga dibantai Sultan Mataram Islam, tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung. Berabad-abad, masyarakat Jawa semuanya membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini. Satu-satunya sumber yang bisa diandalkan hanyalah catatan dari Richelieu van Gons, pejabat VOC yang ketika itu berdinas di Mataram, yang kemudian diterbitkan dalam De Wetenschapsreizen naar het Hof van Mataram tahun 1648 hingga 1654 yang diterbitkan tahun 1956. Ada dua kemungkinan dengan tidak diketemukannya sumber sejarah lokal berkaitan dengan peristiwa ini. Pertama, ketakutan yang luar biasa. Bisa jadi oleh sebab ketakutan yang amat besar, maka tidak ada seorang pun yang berani menceritakan kejadian ini. Inilah mungkin sebab tidak ada satu pun sumber sejarah dari Nusantara mengenai hal ini. Atau yang kedua, kejadian itu tidak pernah terjadi. Mengingat bahwa budaya pitutur masyarakat kita mengharapkan adanya catatan sejarah peristiwa masa lalu amatlah sulit. Namun setidaknya, walaupun tidak ada di generasi saat itu, mungkin di generasi selanjutnya. Sebab, dari semua saksi hidup yang menyaksikan peristiwa itu, pasti ada beberapa yang menceritakan kepada anak cucunya. Walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan mikul dhuwur mendem jero. Sebagaimana sejarah tentang Raden Patah yang berperang dengan ayahnya sendiri, Brawijaya kelima. Banyak ditemukan sumber namun sifatnya kiasan. Kembali lagi ke peristiwa pembantaian ulama ini, jangankan untuk sumber yang jelas, sumber kiasannya pun juga tak ditemukan. Mari kita kumpulkan lebih banyak sumber lagi selain dari laporan Richelieu van Gons. Siapa tahu yang dibantai hanya puluhan, bisa jadi yang dibantai hanya pengawal Pangeran Alit. Namun, berhubung sumber utama informasi ini adalah dari sejarawan barat, maka kita tidak ada pilihan lain selain menelan mentah-mentah kenyataan pahit pada masa itu dan menjadikannya sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa ini dan masa depan. 4. Pemberontakan Trunojoyo. Kebencian masyarakat pada Amangkurat I mencapai puncaknya pada tahun 1670. Menurut Theodor Huger Thomas Wigert, dalam bukunya yang berjudul Islamic States in Java 1500 hingga 1700, dasar pemberontakan Trunojoyo adalah permintaan Adipati Anom atau putra mahkota Kesultanan Mataram, yakni Amangkurat II atau anak kandung dari Amangkurat I untuk menggulingkan ayahnya sendiri.
Dapat kita lihat di sini bahwa anak kandungnya sendiri tidak suka terhadap ayahnya. Raden Mas Rahmat atau Adipati Anom atau anak Amangkurat I yang kelak menjadi Amangkurat II menyimpan dendam terhadap ayahnya karena posisinya digantikan oleh anak Amangkurat I yang lain, yakni Pangeran Singasari. Atas dendam inilah, maka Raden Mas Rahmat meminta bantuan kepada Panembahan Rama atau Raden Kejoran yang merupakan pemimpin keluarga ulama di Jawa bagian tengah. Lantas, Raden Kejoran memerintahkan Raden Trunojoyo yang merupakan menantunya sendiri untuk memimpin pasukan melawan Amangkurat I. Pasukan inilah yang akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Amangkurat I dari Mataram dan membumi hanguskan Keraton Pleret yang merupakan kediaman Amangkurat I. Kami mengharapkan partisipasi abang kakak semua dengan memberikan masukan melalui komentar dan like video ini serta share ke teman-temannya. Jangan lupa klik subscribe dan logo loncengnya ya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.